Berikutnya kita akan lanjut membahas nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita baca dulu. Tangki sebesar 4 liter berisi oksigen pada tekanan awal 1 bar dan dipertahankan pada suhu 13 derajat Celcius. 1 bar itu 10⁻5 Pascal. Kemudian setengah dari gas dibiarkan keluar secara perlahan. Berapa banyak panas yang harus disuplai ke gas di dalam tangki oleh termostat selama proses ini? Nah, soal ini soal termodinamika yang mungkin pada umumnya eh, masih jarang kita kerjakan ya. Karena biasanya soal termodinamika yang biasanya dikerjakan itu kan kalau sistemnya tertutup. Jadi ya misalkan gas dipanaskan, itu kan ya dipanaskan di ruang tertutup. Kalau ini sistemnya sistem yang terbuka ya, karena ya di soal jelas ya bahwa ada gas yang dibiarkan keluar secara perlahan. Jadi di sini pertimbangannya lebih rumit ya daripada kalau sistemnya tertutup. Karena nanti kita perlu mempertimbangkan ya energi yang dibawa oleh aliran gas yang keluar. Itu harus kita ikut hitung juga. Nah, untuk konsepnya itu mungkin tidak aku jelasin juga ya karena panjang. Tapi kalau kalian ingin membaca lebih detail, ada buku yang bisa kalian pakai adalah buku ini ya. Nah, ini covernya seperti ini, yaitu Thermodynamics and Engineering Approach. Ya, karena ini memang termodinamika yang cenderung ke arah yang banyak tekniknya sih ya, kalau kita bicara sistem yang terbuka. Iya, kalau mau detail konsepnya silakan baca dari buku ini. Intinya adalah yang pertama, kita harus hitung berapa energi yang hilang. Jadi proses gas dibiarkan keluar secara perlahan ini hingga setengahnya yang keluar, itu kira-kira berapa banyak energi yang terbuang ya. Nah, energi yang terbuang itu yang harus kita supply ke gas. Jadi kita sama aja menghitung energi yang harus disuplai itu sama aja berapa energi yang dibawa ya atau terbuang akibat proses ini. Nah, kontribusi yang pertama yaitu adalah berasal dari perubahan energi dalam. Jadi kita perlu menghitung energi yang hilang dalam proses selama proses ini. Nah, kontribusi pertama berasal dari perubahan energi dalam gas di dalam tangki ya. Oke, perubahan energi dalam ya. Perubahan energi dalam berarti ya energi dalam tuh untuk gas oksigen ya. Oksigen itu kan gas diatomik ya. Ya, kita anggap aja kita hitung pada kondisi yang intermediate ya. Untuk derajat kebebasannya 5. Berarti energi dalam itu secara umum kan 5/2 N NKT ya. Atau 5/2 N kecil RT ya. Aja. Nah, berarti kalau di dalam tangki ya, itu kan suhunya sama. Suhunya suhunya itu eh, 13 derajat Celcius ya. Berarti perubahan U itu akibat perubahan jumlah N, jumlah zat di dalam tangki ya. Oke. Nah, ketika awal itu N ya. Lalu ketika akhir itu kan berarti tinggal setengah ya. Setengah gas. Setengah dari gas itu keluar. Berarti perubahan N itu sama aja setengah
5/2 dikalikan setengah, kita sebut aja N0 ya. N0 kalikan KT. Nah, dari persamaan umum gas ideal, NKT, N0KT itu sama dengan P0 V0 ya. Kan PV sama dengan nRT. Jadi ini adalah 5/2 atau 5/4 ya. Kalikan P0 V0. Nah, berapa nilainya ini? Kita hitung aja. 5/4, P0-nya 10 pangkat 5, P0-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini hasilnya adalah 500 Joule. Oke, itu kontribusi yang pertama. Kontribusi kedua berasal dari energi yang dibawa oleh aliran gas atau bahasanya flow. Nah, energi yang dibawa oleh aliran gas itu cara menghitungnya adalah kita harus menghitung entalpinya ya, bukan entropi, entalpi ya. Entalpi dari aliran gas. Nah, entalpinya adalah entalpi ini ya. Sebenarnya energi yang dibawa oleh aliran gas sama dengan perubahan entalpi dari aliran. Nah, ketika awal ya, itu kan tidak ada gas yang mengalir ya. Di perubahan entalpi sama aja kita mencari entalpi akhir ya dari semua gas yang mengalir. Nah, untuk mencari entalpi totalnya, kita bisa mulai dari entalpi spesifik ya, dari gas, dari aliran gas. Nah, entalpi spesifik ya, entalpi itu H, spesifik H per M, itu H kecil. Atau kita mulai dari definisi yang aslinya, H itu U plus PV. Nah, kalau di sini entalpi spesifik ya, itu berarti H, H kecil ya, itu H per M, H per massa. Berarti di sini H sama dengan U plus PV. Nah, untuk tekanan itu bukan besaran intrinsik dari gas ya. Yang intrinsiknya itu adalah volume per massa di V besar per M. Itu sama aja seper dari rho kan ya. Nah, ini semua per massa ya. Jadi kita perlu hitung dulu eh, energi dalam per energi dalam spesifik ya. Berarti U itu sama dengan ya 5/2 kan NKT tapi N-nya per M ya. T-nya kan udah ada ya. Sekarang kita perlu N per M. Jumlah partikel N besar. N besar itu berarti kan massa dibagi massa molar. Nah, massanya kecoret. Oh, maaf. Itu massa bagi massa molar itu jumlah mol. Jadi kalau kita mau mencari jumlah partikel ya kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Dari sini ini kemudian K kali T. Nah, Na kali K itu sama aja tetapan gas ya, yang R. Ini sama aja
RT per MR. Tepan umum gas. Jadi kalau diketahui T-nya kita sudah bisa hitung. Kemudian untuk volume spesifik ya, kita bisa berangkat dari P. Ini T-nya, ini T-nya. Di P, V sama dengan, nah yang awal ya, P0, V0, kanannya kan P. Kita buat umum aja, PV sama dengan nRT. Nah, N-nya itu massa per massa molar dikalikan RT. Massa molar oksigen itu kan berarti oksigen tuh O doang itu berapa ya? O doang itu 16 ya. Kalau oksigen berarti O2 itu 32 gram per mol. Oke, dari sini kita bisa peroleh ya, V itu sama dengan V kecil itu V besar per M kecil itu sama dengan RT per MR kalikan P. Lalu ini kan masih spesifik per massa ya, entalpinya ya. Untuk menghitung entalpi total, kita akan perlu massa aliran massa gas, massa total gas yang mengalir keluar. Yaitu kita sebut aja Mg ya, itu sama dengan ya separuhnya ya, separuh dari yang awal. Yang awal itu masanya berapa? Masa yang awal itu kan kita bisa cari dari setengah dari masa awal ya. Masa awalnya ini adalah berarti kan masa itu bisa kita peroleh dari PP kali MR per RT. Oke. Nah, dari sini karena prosesnya perlahan ya. Jadi T-nya itu yang 13 derajat Celcius, lalu P-nya terus pakai yang 1 bar ya. Di P-nya di sini sama aja P0. Dari situ kita bisa hitung energi entalpi ya. Entalpi total aliran gas. Di H itu sama dengan H kali M. H-nya itu U plus PV. U kecil plus PV. U-nya ini. Plus P kalikan P kecil ya. Berarti ya P-nya ini jadi tinggal RT per MR ya. Lalu masanya adalah ini. Oke, dari situ kita peroleh ya bahwa H ini sama dengan 7/2 P0, P-nya berarti ya P0, P0. Kan setengah dari massa gas total yang di tangki ya. Berarti di tangki itu ada P0. Oke, berarti ini ada 7/2 ya. Oh, 7/2 dikalikan setengah. Yang depan ini kan kalau di cuma 7/2 tapi kalikan setengah jadi 7/4. Nah, kalau ini hasilnya adalah 700 ya, 700 Joule. Sehingga dari sini kita bisa peroleh energi total yang harus disuplai oleh termostat. Kita sebut aja termostat ini kan menyuplai energi dalam bentuk kalor ya. Termostat itu kan manasin juga ya sifatnya. Berarti ya kita sebut aja Q sama dengan
delta U-nya ditambah, ini kita sebut. Nah, ya, berarti tinggal dijumlah aja 700 dan 500, hasilnya adalah 1200 Joule. Oke, itu yang nomor 3 ya. Nomor 4.